warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Perkenalkan, saya Bagus Pramulya, Pasca Sarjana Ilmu Manajemen IPB University. Kita bahas jurnal yang pertama terlebih dahulu, yakni yang berhubungan dengan analisis Pareto. Kita jelaskan dulu dari sisi rumusan masalah, tujuan, dan metode. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah hambatan apa yang mempengaruhi penerapan teknik manajemen rantai pasok berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana hambatan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir, bagaimana mengidentifikasi hambatan dapat membantu pembuat kebijakan dan pemerintah dalam menerapkan praktik berkelanjutan dan memenuhi beberapa SDGs, khususnya sektor real. Tujuan penelitian, mengidentifikasi hambatan utama penerapan manajemen rantai pasok berkelanjutan. Yang kedua, menentukan hambatan penggerak dan hambatan yang digerakkan. Yang ketiga, memberikan panduan yang tepat kepada perusahaan tekstil dan pengambilan keputusan agar dapat menerapkan manajemen rantai pasok berkelanjutan secara efektif. Metode yang digunakan adalah analisa Pareto dan Demetel. Variabel hambatan yang disampaikan pada jurnal ini terdapat 17 variabel. Variabel ini akan diberikan dianalisa oleh peneliti pada jurnal ini sehingga dan akan disurvei dan dilakukan wawancara oleh ahli yang berpengalaman lebih dari 10 tahun. Terlampir di sini adalah metodologinya. Yang saya garis merah adalah kita fokus di sisi Pareto analisis ya. Faktor identifikasi. Jadi awalnya mereview literatur khususnya manajemen rantai pasok berkelanjutan dan mendapatkan opini dari para ahli sehingga kita melakukan identifikasi yang sesuai atas hubungan tadi, lalu divalidasi oleh para ahli, lalu dibuatlah Pareto analisis yang berhubungan dengan rantai pasok berkelanjutan. Terdapat 12 para ahli yang di atas 8 tahun ya pengalamannya, semua berpengalaman di bidangnya di sisi area kerja maupun sebagai jabatan ya. Dan ini 12 para ahli ini tidak disebutkan nama perusahaannya, hanya diberikan label saja A, B, C hingga CKL ya, terdapat 12 expert. Nah, ini hasil dari analisis Pareto yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Jadi jika disimpulkan yang paling mendekat di angka 80% itu secara kumulatif terdapat ada 11 variabel ya secara kumulatif, sehingga hambatan inilah yang harus peneliti sampaikan ya di jurnal sehingga menjadi referensi para ahli maupun akademisi dan lain-lain untuk sebagai referensi. Baik, pada jurnal kedua saya membahas metode cerdas untuk pemilihan pembiayaan rantai pasok menggunakan segmentasi pemasok, pendekatan portofolio risiko pembayaran oleh Kedar Siralkar, Arun Kumar Bungal, Satis Kumar, Anup Kumar M. Bungal. Secara garis besar, rumusan masalah, tujuan, dan metode adalah yang pertama adalah awalnya sejak pandemi di 2020 hingga 2022 menyebabkan dampak ekonomi yang sangat buruk terhadap perusahaan dan mitra rantai pasoknya. Sehingga hal ini menyebabkan kesulitan yang sangat tinggi dalam mengelola likuiditas keuangan dalam rantai pasok untuk memfasilitasi tantangan permintaan dan pasokan. Yang kedua adalah penurunan tajam dalam permintaan barang dan jasa menyebabkan masalah likuiditas tunai yang serius bagi mitra rantai pasokan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan efisiensi, yakni PHK, dan menunda investasi modal untuk mengurangi pengeluaran. Tujuan penelitian ini adalah peneliti menjelaskan bertujuan mengonseptualisasikan metode yang membantu perusahaan dalam meningkatkan pengambilan keputusan keuangan, khususnya rantai pasok ya, dengan basis pemasok yang besar. Dengan metode portofolio risiko optimal dan menerapkan pendekatan
matrix Kralchik ini kalau kita lihat nanti secara detail ada basic, leverage, bottleneck maupun strategics. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa ada penjelasan di kolom X adalah profit impacts, terus kolom Y adalah supply risk. Nah, dijelaskan bahwa setiap 4 segmentasi ini nanti kita dapat melihat pemasok berada di posisi mana, yakni dengan menggunakan scatter plot. Baik, pada slide ini hasil diambil dari 20 pemasok ya, atas pilihan dari yang ditentukan oleh peneliti. Terlihat pada gambar itu adalah hasil dari scatter plot, namun di garis horizontal maupun vertikal dibuat untuk batas sebagai pembagi untuk keempat segmentasi atau cluster ya. Nah, pada sumbu X ini adalah nilai rata-rata pengembalian optimal, dan sumbu Y adalah rata-rata nilai risiko terkait semua koordinat pada Y khususnya pemasok ya. Rata-rata nilai risiko ini diambil dari portfolio expected return dan portfolio volatility. Dari hasil analisis, scatter plot sangat membantu untuk menganalisa atau membagi segmentasi, tergantung dari sisi garis horizontal maupun vertikal berdasarkan peneliti yang dapat kita lakukan. Baik, selanjutnya ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini berhubungan dengan analisis akar penyebab ya. Kita lihat dahulu rumusan masalah, tujuan, dan metode. Rumusan masalah yang pertama adalah, dan yang satu-satunya ya, mikrogas turbin ini telah memasuki pasar pada akhir tahun 1990, yang merupakan teknologi yang menjanjikan, namun gagal mencapai kesuksesan, yang kemungkinan karena kurangnya efektivitas biaya dibandingkan dengan proses internal pembakaran. Kalau orang awam, mikrogas turbin ini bisa disebut adalah pembangkit listrik ya, atau genset gitu ya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi akar masalah di balik kegagalan penerapan mikrogas di pasar. Yang kedua, mengusulkan tindakan perbaikan untuk mengatasi kegagalan penerapan di pasar. Dan yang terakhir, mengembalikan suatu pasar dan berhasil memperkenalkan teknologi di pasar tertentu untuk penerapan mikrogas turbin ini. Nah, metodenya menggunakan root cause analysis dan logic tree, dan pastinya nanti akan sangat advance kembali ya. Selain root cause analysis, nanti berujung ke logic tree ya. Para peneliti melakukan tinjauan literatur dan melakukan riset pasar dan menghubungi para pemangku kepentingan industri. Jadi penelitian ini juga melakukan wawancara ya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait khususnya gas turbin ini ya. Hasil wawancara terdapat root cause analysis ya. Ada 4 posisi atau 4 pembagian, yaitu market, produk, energi, regulasi atau regulation. Nah, dari root cause analysis ini kan menurut peneliti jika berhenti di sini kan belum menemukan akar penyebab ya, sehingga tidak leluasa menuliskan secara gamblang akar penyebabnya apa saja gitu. Kalau kita lihat, kita bedah di masing-masing posisi ya. Tadi ada dari market, produk gitu, regulasi, dan energi ya. Dari market kita lihat low volume of sales jadi, low volume of sales, jadi penjualan kecil gitu. Mengapa sih volume penjualan kecil gitu? Oh, salah strategi untuk penjualan, terus investasi yang tidak tepat gitu ya. Lah, mengapa? Dicari lagi sampai ujung yang ada di sini. Sedangkan apa yang terjadi kalau untuk energi? Soalnya ada 3 sebabnya juga nih. Kita menemukan 3 sebab. Ternyata muncul karena produk. Product feature do not make this product necessary. Kalau ini alasannya masih ini ya, masih berhubungan dengan kategori energi. High capek, ini berhubungan dengan produk.
MGT warna oranye ini berhubungan dengan market. Berbeda juga dengan kabar untuk kategori regulasi. Nah, ujungnya pun juga berhubungan dengan economic of scales. Khusus market, low efficiency ini berhubungan dengan produk, underdeveloped berhubungan dengan energi. Padahal awalnya kategorinya regulasi ya. Jadi di akhir pun ujung-ujungnya juga ke market bisa, produk bisa, maupun energi bisa. Lalu dan yang terakhir, bagaimana kabar untuk produk? Ini paling banyak nih. Kalau produk paling banyak, karena mungkin dari sisi yang diwawancarai sangat ahli ya, dari pembuat toolsnya MGT sendiri, terus para pengguna, lalu distributornya gitu ya yang diwawancarai. Tapi ujung-ujungnya juga apa? Economic of scales. Ini ada 3 nih. Yang berhubungan dengan market. Ada juga yang berhubungan dengan energi. Ini juga nih, lack of uniform regulation and standards. Begitu. Nah, dari sini kesimpulannya adalah khususnya logic tree mengidentifikasi beberapa kemungkinan akibat penyebab yang disebabkan oleh 3 faktor utama ini, yaitu biaya peralatan tinggi dibanding pesaing, kinerja produk yang kurang optimal sehingga mengurangi daya saingnya di pasar, lalu produk-produk MGT tidak dapat mengimbangi laju inovasi yang ditunjukkan oleh para pesaingnya, sehingga memunculkan kesenjangan daya saing yang sangat besar antara MGT dan teknologi-teknologi pesaingnya. Mungkin itu 3 jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menyaksikan sesi ini. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat memberi manfaat dan inspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.